Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu surat yang agung yang memiliki banyak keutamaan adalah surat Al-Baqarah. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah surat Al-Baqarah karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Di antara kisah agung di dalam surat Al-Baqarah adalah kisah Al-Baqarah atau sapi betina itu sendiri. Dahulu di Bani Israel ada seorang yang kaya raya, akan tetapi Allah takdirkan tidak memiliki keturunan. Sampai akhirnya ada seorang dari kerabatnya ingin mendapatkan hartanya dan tidak sabar, dia tamak terhadap harta. Akhirnya dia membuat makar. Dibunuhlah seorang yang kaya raya tersebut dalam waktu yang tidak diketahui oleh orang-orang, di tengah yang gelap gulita di malam hari. Sampai akhirnya mayatnya dilemparkan, diletakkan di salah satu pemukiman Bani Israel. Sampai akhirnya satu sama lain saling menuduh di antara mereka, hingga akhirnya hampir-hampir terjadi pertikaian di kalangan mereka. Lantas salah seorang di antara mereka berkata, kenapa kita tidak berhukum kepada Nabi Allah yang diturunkan kepada kita? Bukankah ada Nabi di antara kita? Yaitu Nabi Musa maksudnya. Mereka pun akhirnya pergi kepada Nabi Musa dan meminta solusi. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah dan diturunkan solusi. Solusinya apa? Sangat ajib dan menarik sekali. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Apa saja dari sapi betina tersebut bebas, ya. Tapi bagaimana Bani Israel menanggapi dari firman Allah dan Nabi Allah subhanahu wa ta'ala? Qalu atattakhiduna huzwa. Wahai Nabi Musa, engkau meledek kami, menghina kami. Inilah betapa su'ul adab, ya. Betapa rendahnya sopan santun dan adab mereka kepada Nabi Allah, menganggap bahwa ayat-ayat Allah dan solusi dari Nabi mereka sebagai bahan ejekan atau olok-olokan. Akhirnya Nabi Musa pun menimpali dengan seolah-olah merasa jengkel dengan mereka. Qala a'udzubillah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang yang bodoh seperti kalian. Sampai akhirnya mereka pun bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam dan meminta diterangkan. Sampai akhirnya mereka sulit sendiri dari warnanya, dari kemudian kriterianya, sifat-sifatnya. Wa makadu yaf'alun. Pada ujung-ujungnya hampir-hampir mereka tidak melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga singkat cerita mereka pun mendapatkan sapi tersebut dan mereka akhirnya menyembelih dan dipukulkan salah satu anggota dari sapi tersebut, dan akhirnya tersingkaplah makar pembunuhan dari orang tersebut, yaitu kerabatnya sendiri. Ini menunjukkan bahwa darah itu bukan sepele di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai ada kisah Al-Baqarah untuk mengabadikan kisah tersebut. Dan kita bisa ambil pelajaran teman-teman sekalian, betapa rendahnya adab mereka Bani Israel dengan Nabi mereka. Mereka melukai Nabi Musa sampai Nabi Musa alaihissalam berkata, ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Kenapa engkau melukaiku sedangkan engkau tahu sendiri bahwa aku adalah rasul dari Allah? Mereka juga membunuh para nabi. Innalladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashirhum bi'adzabin alim. Surat Ali Imran ayat 21. Dalam ayat tersebut Imam Al-Qurtubi menyebutkan satu riwayat yang sangat tragis sekali tentang perilaku mereka. Kanu Bani Israel taqtulu fil yaum sab'ina nabiyan. Dulu Bani Israel itu pernah membunuh dalam satu hari 70 nabi. Nauzubillah min dzalik. Ya, mereka membunuh bahkan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, mereka bunuh. Bahkan Nabi Isa mereka klaim dibunuh. Wa qaulihim inna qatalna al-masih ibnu Maryam Rasulullah. Mereka tahu sendiri bahwa itu adalah rasul dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita ambil pelajaran bahwasanya pembangkangan kepada perintah Allah dan Rasulnya
ujung-ujungnya adalah kecelakaan di dunia dan akhirat. Demikian kisah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.